Halo teman-teman, apa kabar kalian hari ini? Semoga semuanya sehat, semangat, dan dalam kondisi baik. Terima kasih sudah mampir lagi di Langkah Baik Channel. Kali ini kita bakal bahas topik yang sebenarnya dekat banget dengan kehidupan sehari-hari kita, tapi sering kita abaikan, sampai akhirnya bikin hidup jadi berat, yaitu stres. Coba deh, kalau aku tanya, dalam seminggu terakhir ini, ada berapa kali kalian ngerasa tertekan? Bisa jadi pas kerjaan numpuk, tiba-tiba dikasih tugas tambahan, dikejar deadline yang rasanya nggak ada habisnya, atau gara-gara hal-hal kecil tapi ngeselin. Misalnya telat bangun pagi, terus buru-buru ke kantor, kena macet panjang yang bikin badan makin pegal, antrean panjang di kasir supermarket, padahal kita udah capek banget, atau bahkan notif HP yang nggak berhenti-berhenti bunyi. Hal-hal kecil kayak gini sering banget jadi pemicu stres tanpa kita sadari. Yang lebih menarik, stres itu bisa muncul tanpa permisi. Kadang kita nggak merasa punya masalah besar, tapi tubuh diam-diam ngasih sinyal. Misalnya, gampang capek meskipun nggak banyak aktivitas, jadi lebih sensitif, gampang tersinggung, tidur nggak nyenyak, atau badan sering sakit entah kenapa. Mungkin kita mikir, lah, kok gue gampang capek ya? Padahal kerjaan biasa aja. Nah, bisa jadi itu tanda-tanda stres yang menumpuk. Faktanya, stres adalah respon alami tubuh kita. Jadi jangan salah paham dulu. Stres itu bukan sesuatu yang sepenuhnya buruk. Tubuh kita dirancang untuk bisa bereaksi saat ada tekanan atau tantangan. Kalau nggak ada stres sama sekali, hidup kita mungkin terasa datar, nggak ada semangat, dan nggak ada tantangan. Tapi kalau stres terlalu sering dan terlalu berat, itu yang bikin masalah. Yang jadi masalah sebenarnya bukan ada atau enggaknya stres, tapi gimana cara kita mengelolanya. Kalau dibiarkan, stres bisa merembet kemana-mana. Bikin hubungan dengan orang lain jadi renggang, bikin kerjaan berantakan karena pikiran nggak fokus, bahkan bisa menurunkan kesehatan fisik. Banyak orang yang akhirnya kena sakit mah, migrain, darah tinggi, atau gangguan tidur gara-gara stres berkepanjangan. Nah, kabar baiknya adalah stres bisa banget kita kelola. Kita nggak perlu selalu lari ke tempat liburan mahal, nggak perlu juga beli alat canggih, karena sebenarnya banyak cara sederhana yang bisa kita lakukan setiap hari. Kadang cuma butuh perubahan kecil, pola pikir yang lebih sehat, atau kebiasaan ringan yang bikin hidup terasa jauh lebih enteng. Itulah yang bakal kita bahas di video ini. Aku mau ajak kamu untuk kenal lebih dekat sama stres, ngerti sisi positif dan negatifnya, lalu belajar strategi-strategi praktis buat menghadapinya. Kita bakal bahas gimana caranya mengubah cara pandang biar pikiran lebih ringan, menjaga tubuh biar nggak gampang drop, sampai mengatur waktu supaya nggak merasa dikejar-kejar terus. Dan yang paling penting, aku mau pastikan kamu nggak cuma nonton, tapi juga bisa langsung praktik tips-tips ini setelah video selesai. Jadi, ikuti sampai akhir ya, karena di bagian penutup nanti, aku bakal kasih rangkuman singkat plus bonus tips yang bisa langsung kamu terapkan, bahkan di tengah kesibukanmu. Ingat, hidup itu pasti punya tantangan, tapi kalau kita tahu caranya, kita bisa bikin tantangan itu jadi pelajaran, bukan beban. Jadi, yuk kita mulai perjalanan ini dengan memahami dulu, sebenarnya stres itu musuh kita, atau justru bisa jadi teman kita. Kalau ngomongin stres, kebanyakan orang langsung mikirnya negatif, rasanya kayak beban yang harus segera dihilangkan, sesuatu yang bikin hidup jadi susah. Bahkan banyak orang berharap bisa hidup tanpa stres sama sekali. Tapi, coba bayangin deh, kalau hidup kita benar-benar tanpa stres, kira-kira apa yang terjadi? Kemungkinan besar, hidup jadi datar banget, nggak ada tantangan, nggak ada rasa terdorong untuk bergerak maju. Jadi, sebenarnya stres itu bukan sekadar musuh, melainkan sesuatu yang punya dua sisi. Secara ilmiah, stres adalah reaksi alami tubuh kita terhadap situasi yang dianggap menantang atau mengancam. Misalnya, bayangin kamu lagi jalan santai, terus tiba-tiba ada anjing besar ngejar. Refleks jantungmu berdetak lebih cepat, napas jadi lebih cepat, otot menegang, dan adrenalin naik. Tubuhmu lagi aktifin sistem darurat, biar kamu bisa lari sekencang-kencangnya. Nah, itulah yang disebut stres positif atau eustress. Jenis stres ini sebenarnya bermanfaat. Dia bikin kita lebih fokus, lebih waspada, bahkan bisa lebih produktif. Contohnya ketika kita dikejar deadline. Kalau nggak ada rasa tertekan, mungkin kita bakal santai-santai aja dan nggak segera menyelesaikan tugas. Tapi karena ada dorongan dari stres, akhirnya kita bisa menuntaskan pekerjaan tepat waktu. Masalahnya, stres nggak selalu berhenti di situ. Bayangin kalau setiap hari, kamu dibombardir dengan tuntutan, kerjaan yang nggak ada habisnya, masalah pribadi, kondisi tubuh yang nggak fit,
dan kurang istirahat, tubuhmu akhirnya terus-terusan hidup dalam mode darurat. Hormon stres seperti kortisol naik berkepanjangan. Akibatnya, bukan cuma mental yang terganggu, tapi juga fisik. Kamu jadi gampang sakit kepala, susah tidur, mah kambuh, gampang marah, bahkan bisa jatuh ke kondisi depresi atau burnout. Nah, kondisi inilah yang disebut stres negatif atau distress. Biar gampang dipahami, coba kita analogikan stres dengan garam di masakan. Kalau terlalu sedikit, masakan jadi hambar. Kalau terlalu banyak, rasanya jadi nggak karuan. Hidup tanpa stres mungkin terasa nyaman, tapi lama-lama membosankan dan nggak ada tantangan. Sebaliknya, kalau stres kebanyakan, hidup jadi penuh tekanan dan nggak tertahankan. Jadi kuncinya adalah seimbang cukup untuk memberi rasa, tapi nggak sampai merusak. Nah, dari sini kita bisa belajar bahwa stres itu bukan musuh yang harus dibasmi. Dia lebih mirip seperti alarm tubuh. Kalau kamu merasa stres, artinya tubuh dan pikiran lagi kasih sinyal. Hey, ada yang perlu kamu perhatikan nih. Bisa jadi itu sinyal kalau kamu perlu istirahat, perlu atur ulang prioritas, atau perlu belajar cara baru menghadapi situasi. Daripada membenci stres, coba ubah pertanyaannya. Jangan lagi nanya, kenapa sih gue harus stres? Tapi ubah jadi stres ini mau kasih tahu apa ke gue? Apa yang bisa gue pelajari dari situasi ini? Dengan cara itu, stres bukan lagi jadi musuh, tapi jadi guru yang bikin kita tumbuh lebih kuat dan bijak. Satu hal yang perlu diingat, teman-teman, semua orang pasti pernah stres. Bedanya ada di bagaimana kita merespons. Ada orang yang begitu kena masalah langsung down, merasa nggak berdaya. Ada juga orang yang walaupun hidupnya penuh tantangan, bisa tetap tenang, bahkan menjadikan tekanan sebagai bahan bakar untuk maju. Bedanya ada di cara pandang. Jadi, kalau hari ini kamu merasa stres, jangan buru-buru mengutuk keadaan. Mungkin justru itu momen buat belajar sesuatu yang penting. Stres itu kayak api. Api bisa bikin hangat dan masak makanan. Tapi kalau dibiarkan, bisa juga membakar rumah. Kita nggak bisa sepenuhnya menghindari api, tapi kita bisa belajar cara mengendalikannya. Nah, sekarang setelah kita paham bahwa stres itu punya dua sisi positif dan negatif, kita bisa lebih bijak dalam menanggapinya. Di segmen berikutnya, aku bakal ajak kamu untuk mulai menerapkan strategi praktis supaya stres yang datang nggak bikin hidup berantakan. Kita bakal mulai dari hal yang paling dasar. Mengelola pikiran lewat mindset positif. Pernah dengar kalimat, "It's not the load that breaks you down, it's the way you carry it"? Kalau diterjemahin kurang lebih artinya begini. Yang bikin kita roboh bukan beban itu sendiri, tapi cara kita membawanya. Nah, kalimat ini cocok banget buat menggambarkan hubungan kita dengan stres. Karena faktanya, seringkali stres bukan datang dari masalah yang kita hadapi, tapi dari cara kita melihat masalah itu. Dengan kata lain, beban itu bisa terasa berat atau ringan, tergantung sudut pandang kita. Coba bayangin situasi ini. Dua orang sama-sama kena macet panjang di jalan. Orang pertama udah keburu emosi, klakson berkali-kali, ngomel-ngomel dalam hati. Dan begitu sampai kantor, moodnya udah jelek seharian. Sementara orang kedua justru nyalain musik favoritnya, dengerin podcast inspiratif, bahkan ada yang pakai waktu itu untuk mikirin ide kreatif. Situasi mereka sama, tapi rasa yang dihasilkan berbeda. Bedanya ada di mindset. Mindset positif bukan berarti kita harus pura-pura bahagia, padahal lagi banyak masalah. Bukan juga berarti kita mengabaikan kenyataan. Tapi ini soal bagaimana kita memilih cara merespons. Dengan mindset positif, kita bisa melihat masalah dari sudut yang lebih sehat, sehingga energi kita nggak habis untuk marah atau menyalahkan keadaan. Nah, mindset positif ini bisa dilatih lewat beberapa langkah sederhana, tapi berdampak besar. Yuk kita bahas satu persatu. Pertama, latih penerimaan. Kita nggak bisa ngontrol semua hal di dunia ini. Ada banyak hal yang di luar kendali kita. Dan kalau dipaksakan, ujung-ujungnya cuma bikin frustasi. Misalnya, tiba-tiba hujan deras turun, padahal kita lupa bawa payung. Marah-marah, nggak akan bikin hujan berhenti. Lebih baik cari solusi praktis. Berteduh sebentar, atau pesan ojek online biar cepat sampai tujuan. Penerimaan bukan berarti pasrah tanpa usaha, tapi ini tentang sadar mana yang bisa kita kontrol, mana yang tidak. Dengan begitu, kita nggak buang energi untuk hal-hal yang sia-sia. Kedua, perbaiki self-talk. Pernah sadar nggak kalau kita sering jadi kritikus paling kejam buat diri sendiri? Misalnya gagal di satu hal kecil, langsung ngomong dalam hati, "Aduh, gue emang payah, gue emang nggak bisa." Padahal, kata-kata itu menempel dan bikin kita makin tertekan. Coba ganti self-talk negatif
jadi lebih suportif. Misalnya, ganti aku gagal jadi aku lagi belajar, atau aku nggak bisa jadi aku bisa coba cara lain. Dengan cara ini, kita jadi lebih ramah sama diri sendiri, dan beban mental terasa jauh lebih ringan. Ketiga, praktik syukur setiap hari. Otak kita punya kecenderungan alami untuk lebih fokus pada hal negatif ini, disebut negativity bias. Makanya, meskipun ada 10 hal baik dalam sehari, satu hal buruk bisa bikin kita kepikiran terus. Untuk melatih otak lebih seimbang, biasakan menulis 3 hal kecil yang bikin kita bersyukur setiap malam. Nggak perlu sesuatu yang besar, bisa sesederhana, hari ini makan siang enak, atau hari ini sempat ngobrol dengan teman lama. Kebiasaan ini bikin kita lebih peka pada hal-hal baik, sehingga pikiran lebih ringan. Keempat, lepaskan perfeksionisme. Banyak orang stres bukan karena gagal, tapi karena terlalu sibuk mengejar kesempurnaan. Padahal hidup itu nggak ada yang sempurna, selalu ada celah, selalu ada hal yang nggak sesuai ekspektasi. Perfeksionisme bikin kita terus merasa kurang, bahkan saat sudah berusaha maksimal. Daripada terjebak di situ, lebih baik lakukan yang terbaik semampu kita, lalu terima hasilnya. Kalau semua langkah kecil ini dipraktekkan, perlahan kita akan melihat perubahan. Hidup jadi lebih ringan, bukan karena masalah hilang, tapi karena cara pandang kita berubah. Stres yang tadinya terasa menekan, bisa jadi bahan belajar, dan bahkan bikin kita lebih tangguh. Mindset positif itu kayak kacamata. Kalau kita pakai kacamata gelap, dunia terlihat suram. Tapi kalau kacamatanya bening, kita bisa lihat dengan lebih jelas. Begitu juga dengan hidup, kalau cara pandang kita positif, masalah sebesar apapun gak akan sepenuhnya menghancurkan kita. Nah, setelah kita belajar mengelola pikiran lewat mindset, sekarang kita masuk ke strategi berikutnya. Karena ternyata, pikiran yang sehat butuh dukungan dari tubuh yang sehat juga. Jadi, di segmen selanjutnya, kita bakal bahas gimana caranya menjaga tubuh biar pikiran juga ikut kuat. Pernah dengar ungkapan di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat? Nah, ini bukan cuma pepatah klasik, tapi fakta ilmiah yang udah terbukti berkali-kali lewat riset modern. Tubuh dan pikiran kita itu saling terhubung. Kalau tubuh kita kacau, pikiran pun gampang berantakan. Sebaliknya, kalau tubuh sehat, mental lebih tahan banting menghadapi stres. Masalahnya, banyak dari kita sering lupa merawat tubuh dengan benar. Sibuk kerja, deadline numpuk, anak-anak rewel, urusan rumah tangga nggak ada habisnya, akhirnya tubuh yang jadi korban. Tidur berantakan, makan sembarangan, olahraga ogah-ogahan. Hasilnya, stres makin gampang datang dan makin susah dikendalikan. Makanya, kalau kita benar-benar pengen punya mental yang lebih tangguh, fondasinya adalah jaga kesehatan fisik. Dan kabar baiknya, nggak harus langsung ekstrim kok. Cukup mulai dari kebiasaan sederhana sehari-hari. Mari kita kupas satu persatu. Pertama, tidur yang cukup dan berkualitas. Jujur aja, banyak orang remehkan tidur, padahal tidur itu kebutuhan dasar. Sama pentingnya dengan makan dan minum. Kurang tidur bisa bikin otak gampang cemas, emosi meledak-ledak, bahkan konsentrasi turun drastis. Bayangin otak kayak HP, kalau baterainya tinggal 5%, semua jadi lemot. Begitu juga otak kita. Kalau kita cuma tidur 3-4 jam semalam, jangan heran kalau besoknya gampang marah, bawaannya sedih, atau bahkan jadi nggak produktif. Tips sederhana. Coba biasakan tidur dan bangun di jam yang sama tiap hari, bahkan di akhir pekan. Hindari main HP atau scroll medsos sebelum tidur, karena cahaya biru bikin otak susah istirahat. Buat rutinitas sebelum tidur, misalnya baca buku ringan, atau minum teh herbal hangat. Tidur yang cukup bukan kemewahan, tapi kebutuhan. Dan begitu tidur kita cukup, mood juga jauh lebih stabil. Kedua, pola makan seimbang. Pernah nggak ngerasa mood anjlok gara-gara kelaparan? Itu namanya hangry plus angry. Nah, itu bukti kalau makanan punya pengaruh besar ke pikiran. Tubuh kita butuh nutrisi yang seimbang. Protein, karbohidrat kompleks, lemak sehat, vitamin dan mineral. Kalau kebanyakan junk food, gula berlebih, atau kopi tanpa henti, tubuh jadi gampang drop. Bahkan ada penelitian yang bilang, pola makan buruk bisa meningkatkan risiko depresi. Tips praktis. Usahakan makan buah atau sayur tiap kali makan. Ganti camilan tinggi gula dengan kacang-kacangan atau yogurt. Jangan skip sarapan, karena otak butuh energi di pagi hari. Air putih cukup, minimal 2 liter sehari, biar tubuh segar dan otak nggak lemot. Ingat, makanan itu bahan bakar. Kalau kita isi dengan bahan bakar buruk, jangan heran kalau mesin badan dan pikiran cepat rusak. Ketiga, bergerak setiap hari. Olahraga,
sering disalahpahami. Banyak orang mikir olahraga harus ke gym, harus lari 5 km, atau harus angkat beban berat. Padahal, nggak harus kok. Yang penting adalah bergerak. Olahraga terbukti bikin tubuh melepaskan endorfin, hormon yang bikin kita lebih bahagia dan rileks. Bahkan jalan kaki 20-30 menit aja bisa ngurangin rasa cemas. Jadi nggak ada alasan lagi untuk bilang nggak sempat. Cobain tips ini. Jalan kaki sebentar setelah makan siang. Naik tangga daripada lift. Ikut kelas yoga online 15 menit dari YouTube. Menari bebas di rumah sambil dengerin musik favorit. Olahraga nggak cuma bikin tubuh sehat, tapi juga jadi cara ampuh mengusir stres. Keempat, perhatikan pernapasan. Kadang kita lupa kalau napas adalah senjata sederhana untuk menenangkan pikiran. Pernapasan dalam bisa memberi sinyal ke otak bahwa tubuh aman, sehingga hormon stres perlahan menurun. Cobain cara ini. Tarik napas dalam lewat hidung selama 4 detik. Tahan 2 detik, lalu buang perlahan lewat mulut selama 6 detik. Ulangi 5 kali. Hanya butuh 1-2 menit, tapi efeknya bisa langsung terasa. Kelima, istirahat yang berkualitas. Bukan sekadar rebahan. Banyak orang bilang istirahat, tapi kenyataannya cuma rebahan sambil scroll TikTok. Padahal itu bukan istirahat, tapi malah bikin otak makin penuh. Istirahat berkualitas bisa berupa tidur siang singkat, 15-20 menit. Jalan santai tanpa tujuan khusus. Duduk di teras rumah sambil minum teh hangat. Membiarkan diri benar-benar berhenti sejenak dari semua aktivitas. Kalau tubuh dirawat dengan benar, pikiran pun lebih kuat menghadapi tantangan. Stres bukan lagi jadi musuh yang menakutkan, tapi bisa dikelola dengan lebih tenang. Bayangin aja, tubuh yang segar itu ibarat rumah kokoh. Walaupun ada badai masalah, rumah itu tetap berdiri tegak. Nah, setelah kita belajar tentang pentingnya menjaga tubuh, di segmen berikutnya kita bakal bahas strategi selanjutnya, bangun mental fleksibel dengan growth mindset. Karena selain tubuh sehat, pikiran yang lentur juga jadi kunci untuk mengalahkan stres. Kalau di segmen sebelumnya kita bahas bagaimana tubuh yang sehat bisa bikin pikiran lebih kuat. Sekarang saatnya masuk ke strategi ketiga. Bangun mental fleksibel dengan growth mindset. Jadi gini, banyak orang yang gampang patah saat menghadapi stres karena mereka terjebak dalam pola pikir kaku. Mereka merasa apa yang ada sekarang adalah batas kemampuan mereka. Begitu gagal langsung mikir, aku emang gak bisa, aku emang payah. Nah, pola pikir kayak gini disebut fixed mindset. Sementara orang dengan growth mindset percaya bahwa kemampuan bisa terus berkembang lewat proses belajar, latihan, dan pengalaman. Gagal bukan berarti akhir dari segalanya, tapi tanda bahwa masih ada ruang untuk tumbuh. Bayangin kayak pohon bambu, kalau ada angin kencang, pohon kaku bisa patah, tapi bambu, dia lentur, bisa membungkuk mengikuti arah angin, tapi nggak tumbang. Begitu juga dengan mental kita. Fleksibel bukan berarti lemah, tapi justru lebih kuat karena bisa menyesuaikan diri. Sekarang pertanyaannya, gimana cara melatih growth mindset biar mental kita makin tahan banting menghadapi stres? Yuk kita bedah satu-satu. Pertama, lihat kegagalan sebagai bagian dari proses. Seringkali kita diajari sejak kecil bahwa gagal itu memalukan. Akibatnya, begitu gagal sekali, kita langsung minder, berhenti mencoba, bahkan menyalahkan diri sendiri. Padahal, kalau dipikir-pikir, orang-orang sukses justru belajar banyak dari kegagalan mereka. Contoh nyata, Thomas Edison, katanya, sebelum berhasil bikin lampu pijar, dia gagal ribuan kali. Tapi dia nggak pernah menganggap kegagalannya sia-sia. Dia bilang, aku tidak gagal, aku hanya menemukan 10.000 cara yang tidak berhasil. Jadi, mulai sekarang coba ubah sudut pandang. Kalau gagal, tanyakan ke diri sendiri, apa yang bisa aku pelajari dari ini? Daripada melihatnya sebagai akhir, lihatlah sebagai jalan menuju versi diri yang lebih baik. Kedua, fokus pada proses, bukan hanya hasil. Banyak orang stres karena terlalu terobsesi sama hasil akhir. Mau cepat sukses, cepat kaya, cepat langsing, cepat tenar. Begitu hasilnya nggak sesuai langsung drop, padahal kunci growth mindset adalah menghargai proses. Setiap langkah kecil adalah bagian dari perjalanan. Bahkan kalau hasilnya belum kelihatan, selama kita konsisten, pasti ada kemajuan. Coba deh lihat anak kecil belajar jalan. Dia jatuh berkali-kali, tapi nggak pernah mikir, ya sudahlah, mungkin aku nggak berbakat jalan. Dia terus bangun lagi, sampai akhirnya bisa jalan. Nah, semangat inilah yang perlu kita bawa dalam hidup. Ketiga, ubah pertanyaan, kenapa aku? Jadi apa selanjutnya? Ketika masalah datang,
Orang dengan fixed mindset sering terjebak di pertanyaan, kenapa aku? Kenapa hidup nggak adil? Pertanyaan ini bikin kita stuck, tenggelam dalam rasa kasihan pada diri sendiri. Sementara orang dengan growth mindset lebih memilih bertanya, apa yang bisa aku lakukan selanjutnya? Dengan begitu, fokusnya bukan lagi pada masalah, tapi pada solusi. Contoh, kamu gagal dapat pekerjaan impian. Daripada terus murung, coba ubah pertanyaannya jadi, apa skill yang harus aku tingkatkan biar lebih siap di kesempatan berikutnya? Keempat, berani keluar dari zona nyaman. Zona nyaman itu menyenangkan, tapi kalau terlalu lama di sana, kita jadi mandek. Growth mindset butuh keberanian untuk mencoba hal baru, meskipun awalnya terasa menakutkan. Coba ambil contoh sederhana. Kalau kamu biasanya malu bicara di depan umum, coba latih diri pelan-pelan, mulai dari ngobrol di grup kecil, terus tingkatkan ke forum yang lebih besar. Semakin sering dicoba, semakin fleksibel mental kita menghadapi tekanan. Kelima, rayakan kemajuan kecil. Salah satu cara melatih growth mindset adalah dengan menghargai progres, sekecil apapun itu. Karena kadang kita terlalu fokus pada goal besar, sampai lupa menghargai langkah kecil yang udah kita capai. Misalnya, kamu lagi belajar meditasi untuk ngurangin stres. Hari pertama cuma bisa 2 menit, besok 5 menit, minggu depan 10 menit. Itu udah kemajuan. Rayakan pencapaian kecil itu, karena setiap langkah membawa kita lebih dekat pada tujuan. Keenam, lingkungan yang mendukung. Pola pikir kita juga dipengaruhi lingkungan. Kalau kita dikelilingi orang-orang yang suka mengeluh, nyinyir, dan selalu melihat sisi negatif, lama-lama kita juga ketularan. Sebaliknya, kalau ada di sekitar orang yang berpikiran terbuka dan suportif, kita akan lebih mudah membangun growth mindset. Makanya, penting banget cari support system yang sehat. Bisa berupa teman, komunitas, atau bahkan konten positif yang kita konsumsi setiap hari. Dengan growth mindset, stres bukan lagi dilihat sebagai musuh, tapi sebagai kesempatan untuk belajar dan tumbuh. Jadi, semakin banyak tantangan yang datang, justru makin banyak kesempatan kita untuk jadi lebih tangguh. Dan disinilah keindahan hidup. Kita nggak pernah berhenti belajar. Setiap hari, selalu ada peluang untuk jadi versi diri yang lebih kuat. Nah, setelah kita belajar tentang growth mindset, di segmen berikutnya, kita akan bahas strategi keempat, bangun dukungan sosial dan lingkungan positif. Karena sekuat-kuatnya kita, manusia tetap makhluk sosial yang butuh orang lain. Kita sering banget dengar istilah no more man is an island, alias nggak ada manusia yang benar-benar bisa hidup sendirian, dan ini benar banget, terutama kalau kita bicara soal stres. Sekuat apapun kita, secerdas apapun strategi yang kita punya, kalau kita sendirian menghadapi semua tekanan, lama-lama pasti kewalahan juga. Nah, disinilah pentingnya dukungan sosial dan lingkungan positif. Karena kenyataannya, manusia itu makhluk sosial yang memang butuh interaksi, butuh berbagi cerita, dan butuh tempat untuk bersandar. Stres bisa terasa lebih ringan kalau kita punya orang-orang yang siap mendukung kita. Pertama, kenapa dukungan sosial itu penting? Pernah nggak kamu ngerasain ini? Lagi mumet banget sama masalah kerjaan, terus kamu curhat ke teman, dan tiba-tiba perasaan jadi lebih lega. Padahal, masalahnya belum selesai juga. Itu kekuatan dari dukungan sosial. Secara psikologis, berbagi cerita bisa bikin otak merasa lebih ringan. Beban yang tadinya ditanggung sendiri, sekarang terbagi. Selain itu, dengan curhat kita sering dapat perspektif baru yang mungkin sebelumnya nggak kepikiran. Studi bahkan menunjukkan bahwa orang yang punya jaringan sosial kuat, cenderung lebih sehat secara fisik dan mental. Mereka lebih tahan menghadapi tekanan, lebih cepat pulih dari sakit, bahkan lebih panjang umur. Jadi, dukungan sosial bukan cuma bonus, tapi kebutuhan nyata. Kedua, bentuk-bentuk dukungan sosial. Dukungan sosial itu nggak selalu harus berupa nasihat bijak atau bantuan materi. Kadang, hal kecil aja udah sangat berarti. Ada 4 bentuk utama dukungan sosial. Dukungan emosional. Ketika ada teman yang mendengarkan tanpa menghakimi, atau keluarga yang memeluk kita saat sedih. Dukungan informasi, ketika seseorang memberi masukan, ide, atau solusi yang membantu kita melihat jalan keluar. Dukungan praktis, ketika ada yang bantuin hal-hal nyata, misalnya mengantar ke dokter, menemani belanja, atau membantu pekerjaan rumah. Dukungan apresiatif, ketika ada yang memberi pujian atau pengakuan, bikin kita merasa dihargai dan berarti. Semua bentuk dukungan ini sama pentingnya, dan seringkali hanya dengan tahu bahwa ada orang yang siap mendukung, stres sudah terasa berkurang.
Ketiga, mencari lingkungan yang sehat. Lingkungan sekitar punya pengaruh besar terhadap kondisi mental kita. Kalau sehari-hari kita berada di lingkungan penuh drama, gosip, atau orang-orang yang suka mengeluh, otomatis energi kita juga terkuras. Lama-lama kita bisa ikut terbawa negatif. Sebaliknya, kalau kita ada di lingkungan yang suportif, positif, dan saling menguatkan, itu bisa jadi vitamin mental yang luar biasa. Lingkungan sehat bikin kita lebih optimis, lebih bersemangat, dan lebih cepat bangkit saat jatuh. Tipsnya, coba pilih dengan bijak orang-orang yang kamu izinkan masuk ke lingkaran terdekatmu. Nggak harus banyak, tapi cukup beberapa orang yang benar-benar bisa dipercaya. Keempat, belajar memberi, bukan hanya menerima. Dukungan sosial itu sifatnya dua arah. Bukan cuma tentang mencari orang yang bisa mendukung kita, tapi juga tentang bagaimana kita bisa jadi pendukung untuk orang lain. Kadang, ketika kita memberi semangat atau membantu teman yang sedang kesulitan, tanpa sadar kita juga merasa lebih baik. Ada rasa hangat dan puas, karena kita berarti buat orang lain. Itu bisa jadi obat ampuh untuk stres kita sendiri. Jadi, jangan tunggu sampai kita butuh baru cari teman. Mulailah membangun hubungan sehat sejak awal. Investasikan waktu, perhatian, dan kepedulian pada orang lain. Karena suatu saat, ketika kita butuh, jaringan itu akan jadi penopang yang kuat. Kelima, gunakan teknologi dengan bijak. Di era digital sekarang, kita punya banyak cara untuk terhubung dengan orang lain. Media sosial, chat, forum online, sampai komunitas hobi. Tapi hati-hati, jangan sampai salah pilih. Kalau kita malah ikut komunitas yang toksik atau media sosial yang isinya penuh drama, bukannya lega, stres malah tambah parah. Caranya, pilih grup atau komunitas yang memberi energi positif. Misalnya, grup olahraga, komunitas belajar, forum sharing inspirasi, atau bahkan sekadar lingkaran kecil yang saling berbagi hal-hal menyenangkan. Keenam, jangan takut minta bantuan profesional. Kadang, dukungan dari teman atau keluarga aja nggak cukup. Kalau stres sudah terlalu berat sampai mengganggu tidur, kesehatan, atau hubungan, jangan ragu untuk mencari bantuan profesional. Konselor, psikolog, atau terapis ada untuk membantu kita. Sayangnya, masih banyak orang yang merasa tabu atau malu pergi ke psikolog. Padahal, itu sama saja dengan pergi ke dokter ketika tubuh sakit. Kesehatan mental juga bagian penting dari hidup kita. Jadi merawatnya adalah tanda kekuatan, bukan kelemahan. Ketujuh, hidup jadi lebih ringan dengan support system. Bayangkan, stres itu seperti beban berat yang harus kita pikul. Kalau kita pikul sendirian, rasanya berat banget. Tapi kalau ada orang lain yang ikut bantuin, bebannya jadi terasa lebih ringan. Begitu juga dengan hidup. Support system yang kuat bikin kita merasa tidak sendirian, merasa aman, dan lebih berani menghadapi tantangan. Pada akhirnya, ini bukan cuma soal mengatasi stres, tapi juga soal membangun hidup yang lebih sehat dan seimbang. Nah, teman-teman, itu tadi strategi keempat, membangun dukungan sosial dan lingkungan positif. Ingat, kita nggak harus menghadapi semuanya sendirian. Ada banyak orang yang bisa jadi cahaya dalam hidup kita. Asalkan kita mau membuka diri dan menjalin hubungan yang sehat. Di segmen berikutnya, kita akan masuk ke strategi 5. Temukan ketenangan lewat relaksasi dan mindfulness. Ini bakal jadi pembahasan yang seru, karena kita akan bahas cara-cara praktis untuk bikin pikiran lebih tenang di tengah kesibukan sehari-hari. Kalau dipikir-pikir, sebagian besar stres muncul bukan karena masalahnya sendiri, tapi karena pikiran kita yang terus berputar tanpa henti. Kita mikirin hal yang udah lewat, nyeselin hal kecil, khawatir berlebihan tentang masa depan, sampai akhirnya kepala terasa penuh sesak. Dan inilah kenapa kita butuh strategi kelima, relaksasi dan mindfulness. Mindfulness sendiri sebenarnya bukan istilah rumit. Sederhananya, mindfulness adalah seni hadir di saat ini. Artinya, kita benar-benar menikmati momen sekarang, bukan sibuk mengutuk masa lalu atau takut pada masa depan. Kabar baiknya, relaksasi dan mindfulness bisa dilakukan siapa saja, kapan saja, tanpa harus punya alat khusus. Malah, seringkali yang kita butuhkan cuma napas, kesadaran, dan kemauan untuk berhenti sejenak. Yuk, kita bahas lebih detail gimana cara praktis melatihnya dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, latihan pernapasan dalam. Salah satu cara paling sederhana untuk menenangkan pikiran adalah dengan memperhatikan napas. Kedengarannya sepele, tapi efeknya luar biasa. Coba lakukan ini. Duduk dengan nyaman, pejamkan mata, lalu tarik napas pelan lewat hidung. Rasakan udara masuk mengisi paru-paru. Tahan sebentar, lalu hembuskan perlahan lewat mulut. Ulangi 5-10 kali. Latihan sederhana ini
bisa langsung menurunkan ketegangan tubuh. Jantung jadi lebih tenang, otot nggak terlalu tegang, dan pikiran terasa lebih jernih. Bisa dilakukan di mana saja. Di kantor, di mobil saat macet, atau bahkan sebelum tidur. Kedua, meditasi singkat untuk pemula. Banyak orang mikir meditasi itu harus duduk, bersila berjam-jam di tempat sunyi. Padahal, meditasi bisa sesederhana duduk tenang selama 5 menit dan fokus pada napas. Kalau pikiran melayang kemana-mana dan pasti akan terjadi, jangan dimarahin. Cukup sadari, lalu kembalikan fokus ke napas. Ada juga meditasi berbasis aplikasi atau video panduan di YouTube yang bisa bantu. Tinggal pilih sesuai selera. Intinya, bukan berapa lama kamu meditasi, tapi seberapa konsisten kamu melakukannya. Ketiga, mindful activity dalam keseharian. Mindfulness nggak harus selalu dalam bentuk duduk diam. Kita bisa melatihnya lewat aktivitas sehari-hari. Misalnya, makan dengan penuh kesadaran, alih-alih buru-buru, atau sambil scroll HP. Coba makan dengan memperhatikan rasa, tekstur, dan aroma makanan. Rasakan gigitan pertama sampai terakhir. Berjalan dengan kesadaran. Ketika jalan, perhatikan langkah kaki, hembusan angin, suara sekitar. Mandi dengan mindfulness. Rasakan air yang menyentuh kulit, aroma sabun, dan suhu air. Aktivitas sederhana ini bikin kita lebih hadir, lebih menghargai momen, dan otomatis mengurangi pikiran yang meloncat kemana-mana. Keempat, relaksasi otot progresif. Teknik ini cocok buat yang sering merasa tubuh tegang. Caranya, tegangkan satu bagian tubuh, misalnya tangan, tahan 5 detik, lalu lepaskan perlahan. Rasakan perbedaan antara tegang dan rileks. Lakukan bertahap dari kepala sampai kaki. Selain bikin tubuh lebih santai, latihan ini juga bikin kita lebih sadar akan kondisi tubuh. Kadang kita nggak sadar kalau bahu sudah terlalu kaku atau rahang terlalu tegang. Padahal, itu tanda stres menumpuk. Kelima, menulis journaling. Pikiran yang berantakan sering bikin kepala berat. Salah satu cara terbaik untuk mengeluarkannya adalah dengan menulis. Ambil buku atau catatan, lalu tulis apa saja yang ada di pikiran. Nggak perlu rapi, nggak perlu indah, yang penting jujur. Journaling ini bisa jadi sarana melepaskan emosi, sekaligus membantu kita menemukan pola. Misalnya, kita bisa sadar bahwa ternyata stres sering muncul setiap kali dekat deadline, atau saat kurang tidur. Dari situ, kita jadi lebih mudah mencari solusi. Keenam, musik dan suara alam. Relaksasi juga bisa dibantu dengan musik atau suara alam. Coba putar musik instrumental, suara hujan, ombak pantai, atau kicauan burung. Suara-suara ini punya efek menenangkan pada otak. Cocok banget didengarkan sebelum tidur atau saat sedang istirahat sejenak dari kerjaan. Ketujuh, mindfulness bukan berarti mengabaikan masalah. Penting banget dipahami. Mindfulness bukan berarti kita pura-pura nggak punya masalah atau menolak kenyataan. Mindfulness justru bikin kita lebih sadar akan kondisi sekarang, sehingga kita bisa menghadapi masalah dengan kepala lebih jernih. Kalau biasanya kita bereaksi berlebihan, dengan mindfulness kita bisa memberi jeda sebelum merespon. Seperti memberi ruang untuk berpikir, oke, ini masalah. Aku bisa memilih cara terbaik untuk menghadapinya. Kedelapan, efek jangka panjang, mindfulness. Banyak penelitian menunjukkan bahwa mindfulness dan relaksasi rutin bisa menurunkan tingkat kecemasan, memperbaiki kualitas tidur, meningkatkan fokus, dan bahkan memperkuat sistem imun. Jadi ini bukan cuma soal menenangkan diri sesaat, tapi investasi jangka panjang untuk kesehatan mental dan fisik. Jadi, teman-teman, strategi kelima ini intinya sederhana. Beri ruang untuk diri sendiri, berhenti sejenak, tarik napas, hadir di momen sekarang, dan rasakan ketenangan yang sering kali kita abaikan. Kalau 5 menit sehari aja bisa bikin stres berkurang, bayangin kalau ini jadi kebiasaan harian, hidup pasti terasa lebih ringan, lebih damai, dan lebih terkendali. Nah teman-teman, akhirnya kita sampai di penghujung video kali ini. Dari tadi kita udah ngobrol panjang tentang stres, mulai dari kenapa stres itu sering datang tanpa diundang, bagaimana memahami bahwa stres bisa jadi musuh sekaligus teman, sampai ke berbagai strategi praktis untuk mengelolanya. Kalau kamu perhatikan, ada pola yang jelas di sini. Stres itu bukan hal yang bisa kita hindari sepenuhnya, tapi sesuatu yang bisa kita kelola, sama seperti hujan yang turun. Kita nggak bisa nyuruh hujan berhenti kapan kita mau, tapi kita bisa bawa payung, pakai jas hujan, atau cari tempat berteduh. Stres juga begitu, nggak bisa dihapus total, tapi bisa dihadapi dengan cara yang bikin kita tetap kuat, tetap sehat,
dan tetap bisa melangkah maju. Supaya kamu lebih gampang ingat, aku mau kasih rangkuman singkat dari strategi-strategi yang sudah kita bahas tadi. Anggap ini kayak kotak P3K darurat, yang bisa kamu buka kapanpun kamu merasa tertekan. Rangkuman aksi cepat mengatasi stres. Ubah cara pandangmu. Ingat, nggak semua hal bisa kamu kontrol. Fokus pada apa yang bisa kamu lakukan, bukan yang di luar kendali. Kadang hanya dengan menggeser perspektif, beban bisa terasa lebih ringan. Jaga kesehatan fisik, tidur cukup, makan makanan bergizi, dan bergerak aktif itu bukan cuma buat tubuh, tapi juga buat pikiran. Tubuh sehat, pikiran lebih stabil. Kelola waktu dengan bijak. Belajar bikin prioritas, dan jangan ragu bilang tidak pada hal yang memang bikin kamu kewalahan. Waktu yang teratur bikin hati lebih tenang. Bangun dukungan sosial. Jangan merasa harus menghadapi semuanya sendirian. Cerita sama sahabat, keluarga, atau bahkan komunitas bisa bikin hati lebih lega. Latih relaksasi dan mindfulness. Luangkan waktu sebentar buat napas dalam, meditasi singkat, atau sekadar duduk menikmati momen tanpa distraksi. Pikiran yang hening bisa jadi sumber kekuatan. Nah, itu 5 strategi utama yang bisa jadi pegangan kamu. Tapi aku tahu, kalau cuma dihafalin aja, biasanya bakal cepet hilang. Makanya aku mau tantang kamu buat pilih satu strategi saja yang menurutmu paling gampang diterapkan mulai hari ini. Misalnya, kalau kamu tipe orang yang suka nunda makan gara-gara sibuk, mulai dari sekarang, coba jaga pola makan teratur. Kalau kamu gampang panik karena waktu berantakan, mulai besok bikin to-do list kecil sebelum tidur. Kalau kamu ngerasa sering sendirian, coba hubungi sahabat lama dan ngobrol sebentar. Satu langkah kecil lebih baik daripada niat besar yang gak pernah dilakukan. Ingat, stres itu bisa datang kapan aja. Tapi cara kamu merespons itulah yang menentukan hasil akhirnya. Kamu bisa pilih untuk terus terbebani, atau kamu bisa pilih untuk belajar dan tumbuh darinya. Dan yang paling penting, jangan merasa bersalah kalau suatu hari kamu masih merasa kewalahan. Kita semua manusia biasa. Wajar kalau kadang goyah. Yang penting, kamu punya bekal sekarang untuk bangkit lagi. Jadi pesan terakhir dari aku, rawat dirimu, jangan terlalu keras sama diri sendiri. Dan ingat, kalau kamu nggak sendirian dalam perjalanan ini. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa kasih like, share ke teman-teman yang mungkin lagi butuh, dan subscribe biar nggak ketinggalan konten bermanfaat lainnya. Oh iya, coba tulis di kolom komentar, strategi mana yang paling ingin kamu coba duluan. Aku bakal seneng banget baca pengalaman kalian. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Stay strong, stay mindful, dan selalu sayang sama dirimu sendiri. Bye!